Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa dengan NPM 245921057. Di sini saya akan eh, menjelaskan simulasi insiden keamanan fraud social engineering pada perusahaan vintage. Profil perusahaan di sini saya ngambil PT Vintage Digital Indonesia simulasinya. Jadi yang pertama di sini ada perusahaan vintage finansial teknologi. Jadi, perusahaan ini bergerak di bidang vintage atau layanan keuangan digital. Intinya, perusahaan ini tuh nyediain layanan transaksi online lewat aplikasi. Layanan utamanya ada transfer saldo, pembayaran kris, pembayaran tagihan. Jadi, semua pengguna ini bisa melakukan transaksi langsung dari aplikasi, misalnya transfer uang ataupun pembayaran online. Nah, di sini ada pembayaran kris dan pembayaran tagihan. Jadi, fitur-fitur ini tuh yang paling sering dipakai sehari-hari. Jadi, hampir semua transaksi bisa dilakukan lewat aplikasi maupun handphone. Memiliki sekitar 2 juta pengguna aktif. Jadi, karena banyaknya pengguna yang melakukan lewat kris, otomatis data dan transaksi yang masuk juga besar. Makanya keamanan sistem ini di perusahaan kayak gini tuh penting banget. Dikelola data pengguna, data transaksi saldo. Nah, data-data ini termasuk aset penting bagi perusahaan. Jadi kalau sampai bocor ataupun diambil orang lain, dampaknya bisa besar buat pengguna maupun perusahaan. Memiliki tim IT dan keamanan informasi. Jadi perusahaan ini tuh punya tim khusus yang tugasnya menjaga sistem dan menjaga keamanan data pengguna supaya tetap aman dan bisa dipakai. Social engineering fraud. Ada pelaku penyamar sebagai customer service vintage. Di sini pelaku pura-pura jadi customer service resmi perusahaan supaya korban tuh percaya dan kayak instruksi yang dikasih. Jadi seakan-akan itu pura-pura jadi customer. Menghubungi pengguna melalui WhatsApp ataupun telepon atau pesan palsu. Biasanya kalau pelaku hubungin lewat chat ataupun telepon dan bilang kalaupun akun pengguna bermasalah ataupun perlu diverifikasi ulang. Korban diarahkan untuk memberikan kode OTP ataupun PIN. Jadi, pelaku ini mulai meminta data penting, kayak kode OTP. Padahal kode OTP itu sifatnya rahasia dan nggak boleh dikasih sama siapapun. Setelah mendapatkan data, pelaku mengambil alih akun korban. Jadi, karena korbannya percaya, dan kasih kode OTP tadi, akhirnya pelaku bisa masuk ke akun korban dan mengambil alih akun tersebut. Terjadilah pencurian saldo ataupun transaksi ilegal karena si korban sudah memberikan kode OTP ataupun PIN. Kronologi kejadian, pada hari pertama, pengguna menerima pesan dari pihak yang mengaku sebagai customer service vintage. Jadi awalnya ini korban menerima pesan dari pelaku yang ngakunya tuh dari pihak resmi perusahaan vintage. Lalu di hari kedua, pengguna diarahkan untuk memberikan kode OTP dengan alasan verifikasi akun. Pelaku ini bilang kalau korban perlu diverifikasi ulang supaya korban percaya dan nggak ada curiga sama sekali. Pada hari ketiga,
pelaku berhasil mengakses akun pengguna secara tidak sah. Jadi setelah si pelaku mendapatkan OTP ataupun kode OTP, pelaku langsung masuk ke akun korban tanpa izin. Jadi masuk ke hari keempat, transaksi ilegal dan saldo pengguna berpindah ke akun pelaku. Setelah berhasil masuk, pelaku melakukan transaksi ilegal seperti memindahkan saldo ke akun dia pribadi. Lanjut, ada dampak bisnis. Kerugian finansial pada pengguna akibat pencurian saldo. Jadi, dampak pertama itu tentunya ya rugi secara finansial. Karena saldo pengguna itu berhasil dicuri sama pelaku. Menurunnya kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Selain itu, kepercayaan pengguna juga terhadap perusahaan menurun karena mereka merasa tidak aman, kurangnya kurangnya keamanan pada aplikasi tersebut, meningkatnya komplain dan laporan pengguna karena karena banyak pengguna yang panik atau merasa dirugikan. Jumlah komplain ke customer service ini juga semakin meningkat. Lanjut, terganggunya operasional layanan customer service. Kalau kejadian seperti ini terus terjadi, reputasi perusahaan itu juga bakal semakin jadi buruk di mata masyarakat. Masuk ke analisis analisis risiko, aset aset yang berisiko berupa aset yang terdampak dari kasus ini mulai dari data pengguna, akun pengguna, saldo ataupun dana digital, sistem transaksi. Ancamannya, eh, ancaman utamanya ini berasal dari penipuan social engineering yang memanfaatkan kelayanan pengguna. Kerentanan. Eh, Salah satu penyebab utama kejadian ini bisa terjadi karena masih banyak pengguna yang kurang paham sosial keamanan digital. Tingkatnya resiko. Risiko ini di kasus ini termasuk tinggi karena dampaknya itu langsung ke data pengguna, saldo digital, dan reputasi perusahaannya. Lemahnya keamanan, kurangnya edukasi keamanan kepada pengguna. Jadi perusahaan ini masih masih kurang ya dalam memberikan edukasi ataupun peringatan keamanan bagi pengguna. Lalu ada eh, pengguna mudah tertipu oleh pesan ataupun telepon palsu. Jadi banyak banget eh, contohnya di SMS tuh banyak banget pesan yang mengatasnamakan hadiah. Contohnya kayak selamat Anda mendapatkan ini. Nanti di bawahnya ada link. Nah, contoh-contoh seperti itu untuk orang awam mudah terpengaruhi. Jadi selanjutnya ada minimnya kesadaran terhadap ancaman sosial engineering. Pengguna ini jadi banyak korban yang masih percaya pada pesan ataupun telepon yang mengatasnamakan perusahaan resmi. Selanjutnya ada rekomendasi, meningkatkan edukasi dan literasi keamanan kepada pengguna. Jadi perusahaan itu perlu ataupun sering memberikan edukasi keamanan kepada pengguna agar lebih waspada terhadap digital. Implementasi sistem verifikasi ganda 2FA ataupun MVA.
Selain itu, perusahaan juga bisa menambahkan keamanan, seperti verifikasi ganda, supaya akun lebih aman. Peningkatkan sistem deteksi transaksi mencurigakan. Jadi kalau ada aktivitas yang nggak normal itu, sistem bisa langsung ngedetek, bisa ngedetek lebih cepat kalau ada yang salah. Simpulannya, social engineering fraud merupakan ancaman serius pada industri vintage. Itu tuh merupakan ancaman yang serius karena dampaknya itu gede banget ya bagi pengguna ataupun perusahaan. Serangan memanfaatkan klien dan kurangnya edukasi pengguna. Bukan cuma buat rugi secara finansial, tapi juga bisa menurunkan kepercayaan pengguna terhadap perusahaan. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya kerugian finansial, tetapi juga reputasi perusahaan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.